ketemu sama polisi. Terus polisinya kan, selamat siang Pak. Dijawab, Assalamualaikum. Terus dia bilang, jangan selamat siang Pak. Kalau selamat siang Bapak siangnya cuman yang selamat. Kalau Assalamualaikum selamat-selamanya. Di dunia hingga di akhirat. Jujur, kata-kata itu menyelamatkan dia dari tilang. Sumpah ya. Kisah nyata. Aduh, anak-anak sekarang nih. Ini kan gue lagi nyari pengganti Fitro sama Radit ya. Suruh ngirim CV, begini masa. Ya. Gimana? Apa namanya nih? Aduh, nggak kebaca tulisannya. Tulis tangan maksudnya. CV tulis tangan, gimana coba? Baru ngirim CV aja nggak niat. Makanya sebentar ganti dulu Times New Roman. Nah, ini nih, lihat nih. Pengalaman kerja. Wah, 1 hari. 1 hari ya. Makanya jadi apa nih? Masa bilang- Manusia silver. Katanya kalau mau tahu lebih lanjut, ini aja. Tanya ke sosmednya. Mager iya, banget ya. ngecek gitu Padahal ya. kan dia yang mau kerja. Gen Z nih, umur 16. Pokoknya seumur jagung. Katanya gitu kan? Iya, ya gimana? Iya makanya. Nanti kan kita kena disnaker kan, nggak boleh mempekerjakan. Ini makanya susah banget sekarang Gen Z ini. Ada yang kerja baru 2 hari pulang, 2 hari puasa, 2 hari enggak. Puasa Daud gitu kan? Puasa hari enggak. Makanya, ini aneh banget Gen Z gitu, ya kan? Terus juga apa namanya, akunnya aku nggak punya IG, Ya. punyanya second dikunci. Terus nama secondnya lihat, you know me. Iya. Ada lagi. Apa? Namanya Risol Mayo. Iya, banyak banget kayak gitu-gitu. Ya, aku nggak pernah upload IG story, tapi biasanya close friend. Ini problematik nih kadang-kadang ya kan. Iya nih. Halo, selamat datang di Markas Culture. Halo. Silakan Bi, pesanannya boleh. Ini nggak diawali dengan Bismillah. Saya kalau lihat yang gede-gede gini soalnya inget dulu zaman ngaji. Oh iya. Ini kan gede tuh. Iya, iya. Benar. Ini baru Boleh datang saya udah jelaskan, komen. Bib. Di sini Oke. yang bestsellernya bisa di kopi susu dan mungkin yang lebih bestsellernya dia ada di No Caption, Bib. Oh, no caption. Betul, No caption nih yang bestseller. betul. Kalau yang biasa aja Yang biasa aja ada kopi susunya. ada kopi susu. Berarti yang no caption ini yang bestseller ya? Oke, boleh. Ya. Boleh, Yaudah yang silakan. YTT aja. Oke, ditunggu. Silakan. Terima kasih. Silakan. Ini naik Jupiter ya? Kok bisa? Ini bolong-bolong. Komeng dong. Aura mimbarnya kuat. Aura mimbarnya kuat ya. Walaupun udah begini masih aura mimbar ya. Tetap. Ini nomor berapa nih? 33 kali. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kalau digabung 99 jadi Asmaul Husna. Tumben banget nih mau mampir ke Markas Culture nih. Biasa nongkrong di mana sih? wah, kita biasanya nongkrongnya di majelis taklim. Jujur aneh. Jujur. Ini beda kasta akhirat sih kita. Jujur, Bib. Kalaupun masuk surga paling bawah kita sih. Agak ada panas-panasnya neraka dikit sih, Tapi pengen sih nongkrong ke kafe-kafe gini. Iya benar. Pengen tahu itu isu-isu di luar majelis taklim sih apa sih? Buat bisa dibawa ke majelis taklim Iya, untuk iya. kita bahas, jadi secara- contoh. benar. Atau kita ketahui hukumnya. Kalau di sini nanti sih- dibawa lagi ke sini, Ke sini untuk jadi pembelajaran. Pelajaran. Ini nih ya. Kopinya, Bu, tadi. Sama Habib ngasih pakai tangan. Pakai tangan. Maaf Bib, ini karyawan saya Mang. Gen Z ya, Gen Z. Sopan santunnya kurang. Set, coba, set. Itu baru, itu. Saya tahu dia kenapa dari awal ini wah pasti karyawan nih. Kenapa? Satu orang. Oh, karyawan, karya tuh.
Jokesnya agak old school ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Memang tongkrongan ini kan Markas Culture-nya tongkrongan grassroots kita. Emang Oke. bawa-bawa bahas isu. Iya, akar rumput. Isu akar rumput. Kita di sini seringnya isu-isu kering ini sih, Bib. Isu bahasa. Saya kira jokes saya doang yang bapak-bapak ya. Sama aja kita. Iya. Kayaknya itu lebih ke jokes win deh. Jax Win. Jokes alma mater. Alma mater. Jujur kita satu alma, Pak. Iya. Iya, ya. Iya, satu. Win. Iya. Podcast kampus ini. Iya, makanya. Iya. Tapi win itu I-nya Islam bukan sih? Islam dong. Emang Kira ada? industri. Emang kebanyakan sih. Soalnya kan banyak yang berkarir di industri. Benar banget. Arafah, Zawin, Wali. Iya kan? Habib Jafar. Oh iya. Terus itu Ustaz banyak kan? Culture. Iya. Ngap. Ustaz Culture dulu tuh. Iya. Tadi dulu Ustaz Culture, sekarang ngap ya. Ngap Culture. Padahal menurut saya nih ya, mending mantan preman daripada mantan ustad. Karena orang kan diukur dari akhirnya ya. Benar. Kalau akhirnya baik namanya husnul khotimah. Benar. Kalau akhirnya buruk suul khotimah. Jadi Ustadz dan Ngap ini hanya lakop, Bib. Oh gitu. Tapi bagaimana kepribadian kita kan? Betul. Oke. Kepribadian saya ya tetap Jaksel sih. Oh, Tetap iya. culture. Ustadz culture, Ngap culture. Benar. Silakan, Bib. Nggak mau ambil beban sebagai ustad ya? Ya, karena bukan ranah saya sih. Bayangkan kalau sebagai habib. Bebannya jadi Habib sih berat Double-double. banget. Iya sih ya. Iya. Pantesan ya, Habib pusing dari tadi tuh. Makanya butuh kopi nih, no caption, no Iya. caption. No caption ya. No caption. Minum silakan. Tuh. Ini tadi saya dengar ngobrolin Gen Z. Boleh nanya-nanya? Pada daftar? Boleh lah, ini kan, Iya kan? Markas Culture ini kan bertanya-tanya kita. Iya. Karena Kalau kita urusan harus- agama saya sih ngerti ya. Cuma kalau urusan Culture tren-tren ya? tuh Anda datang ke ahlinya. Iya. Padahal yang lebih culture beliau ya. Kantor di Kemang gitu ya. Kita di Ciputat. Kalau Gen Z, Gen Z. Z-nya itu apa sih? Z-nya itu apa? Bener nggak? Ada yang bilang katanya Gen Z Z-nya Zong. Iya, maksudnya yang Zong tuh mungkin ini masih apa pengalaman hidupnya, pengalaman kerjanya. Kalau menurut saya ya. Benar. Iya. Apakah benar Gen Z itu Z-nya Zong? Pertanyaan sangat culture. Telat, jujur telat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baru pertama kali. Nggak apa-apa. Z dalam Zong. Saya soalnya tuh kalau gini tuh nggak sigap. Tapi kalau gini, soalnya kan ada kemuliaan orang yang mendapatkan takbir pertama bersama imam. Bener sih, bener. Iya, kalau gini tuh kurang saya. Kurang ya, Main bola. Oh main bola. Oh iya. Enggak, bukan gini nih. Harus gini. Iya, gini. Iya. Jujur di sini saya yang kalah power. Jadi Gen Z Zong itu Z-nya bukan Zong. Karena setiap generasi itu punya ada Zongnya pasti. Tapi bukan berarti semua Gen Z itu Zong. Orang banyak kok sekarang konten kreator yang dari Gen Z mah. Z-nya itu zebra. Kok saya suka kalau zebra. Zebra. Secara saya Juventini. Hitam putih. Artinya Gen Z itu mengalami yang namanya perubahan warna. Beriring, dia tuh gampang mengikuti arus. Jadi kalau ini hitam, kalau ini putih kadang-kadang. Tapi Bisa berkamuflase. Betul juga. mungkin beradaptasi ya. Beradaptasi gampang. Iya. Lu bermimikri. Bermimikri. Gen Z kan seperti itu. Kayaknya kalau bukan mimikri deh. Mimikri itu cicak yang lepas ekornya. Kalau ini kayak iya bunglon kan Bunglon, maksudnya. autotomi. Iya. Jadi di Tahu nggak kantor apa? bahasa Arabnya bunglon? Bunglon? Apa tuh? Munafik. Ini sama kayak pertanyaannya nih, burung terbang nggak turun-turun, apa bahasa Arabnya? Toirun tak turun-turun. Iya. Jadi dia zebra. Kadang Gen Z itu kan di kantor biasa aja, terlihat dia santai.
Padahal dia lagi mempunyai masalah. Malah itu. Kirain padahal ternyata dia CEO. Terlalu beracun. Terlalu beracun dia. Terlalu beracun. Jadi Z itu, jadi makanya setiap di angkatan itu pasti ada yang bagus, ada yang buruk juga pasti. Tapi itu rame juga Bib konten kita Bib. Deracon. Yang Deracon itu. drama condet Drama ya? condet itu. Iya. Jujur, rame. Saya, wah Ustadz Culture ini collab ini nih, wah. Kita ditunggu episode-episode selanjutnya. Nah kita menunggu, dia nih banyak banget kerjaannya. Mohon maaf. Mohon maaf. Bukan kerjaan. Apa? Lebih ke dakwah. Inilah yang membedakan gua sama beliau. Bahasa halusnya banyak. Bahasa halusnya dakwah. Kalau saya kan emang ini aja kerjaan. Gitu. Iya. Tapi itu Dracon tuh kan itu mempromosikan program Iya, program. Markas Culture. Benar. Yang dipromosikan malah gak jalan ya. Itu dia, Bi. Masalahnya. Kan kita berharap yang dipromosikan justru yang jalan Malah ya. jalan, ya Iya. kan? Ini malah draconnya. Betul. Malah bikin episode baru. Gitu kan? Nah, kira-kira itu masalahnya di mana tuh? Permasalahannya adalah namanya kan podcast baru ya Bib ya. Tidak jujur tidak ada antum Bib. Oh, Iya kan? Orang ini siapa sih? Iya kan? Aneh kalau jadi followers antum, subscriber antum ini siapa sih? Ganggu banget gitu. Tapi kirain jawabannya latah gitu. Ini emang dijadikan momen klarifikasi ya. Jujur, saya keresahan aja ini mah. Orang yang lihat kok guru sekumpul rame sih? Padahal baru upload. Markas Culture episode 2 baru 6.000. 6.000 lebih mahal parkir di PIM ya. Tapi serius ini vibes-nya berasa podcastnya Densu sih. Masa kenapa? Klarifikasi sekali. Aduh, itulah Bib, masalah Gitu ya, Gen Z, berarti masalah Zong Gen Z. tuh ada di mana-mana Di ya. mana-mana. Jadi nggak ada, walaupun nanti ada Gen Alpha nih pasti juga ada yang Zong gitu kan. Betul. Masalahnya sekarang kenapa dilihat Gen Z itu lemah atau Gen Z itu Zong karena sosial media. Dulu Sudah menjawab dia. angkatan kita pasti banyak yang Zong juga, tapi kan dapat beritanya H+1 biasanya Betul. dari koran. Nah, kalau sekarang kan terjadi langsung kecuali ada pembatasan dari Kominfo ya kan. Kadang ya kan. Banyak Nah, yang itu tadi belum ini ya, belum utuh Apa? ininya. Ada lagi ya? Bukan surat dari Gen Z ini. Belum. Ini CV-nya ya. CV. Katanya masih separuh ya. Mungkin karena udah pernah dimasukin ke grup. Iya. Jadi ada yang hilang kan? Ada yang hilang. Benar. yang hilang. Make him in a bikini katanya kan. Itu juga, tapi itu permasalahannya juga kita nih latah teknologi, apa-apa dicobain sebenarnya itu juga kan. Itu kan dari orang luar dicobain. Jadinya ya inilah harusnya ada pembatasan juga dari kita nih, dari negara untuk mengatur si grok juga itu kan. Kan kita bisa apa? Kita hanya bisa memakai AI itu. Habis memakai AI ya? Jujur sampai sekarang belum pernah pakai AI sama sekali. Nggak pernah curhat ke ChatGPT? Enggak. Nggak Gen Z banget. Gen Z banget. Gen Z itu curhat ke ChatGPT. Oke. Karena psikolog mahal. Bener. Karena psikolog mahal. Terus kalau pengajian minggu. Psikolog mahal. ChatGPT nggak pakai. Nggak pakai. Soalnya kalau curhat di sepertiga malam. Gen Z sepertiga malam baru pulang ke labing. Gak bisa nih. Nggak bisa ya. Belum tidur. Gak bisa. Belum tidur. Dulu. Iya, belum Jadi kayak gitu. tidur. Ini nih, flexing tanpa flexing. Kenapa? Datang pakai baju bolong-bolong ternyata ma'rufun fil akhir. Semoga nih ya, nanti di surga gue ngantri kan. Terus sini aja. Jadi ini biasanya tongkrongan memang yang nanya cuma tamunya? Enggak. Semuanya emang. Tanya, iya Bib, emang Iya. Oh gantian. Cuma emang mereka kan namanya
biasa pakai skrip ya Bib ya. Terus biasa kamera cuma satu. Ini kan langsung aja nanya siapa yang nanya. Berarti nih kalau kalian kan tiap hari nongkrong, kok masih ada aja yang ditanyain? Menghormati tamu dulu. Ikromu duyuk. Ikromu duyuk. Jujur. Ini nggak usah bayar, santai aja. Oh, nggak usah bayar. Di sini kan mahal. Di sini mahal mahal ini. sini ya. Oh, kopinya emang diambil langsung dari Ethiopia kita. Benar. Kopi memang awalnya dari Ethiopia tuh. Iya benar, Iya kan? kan kita Arabica semua. Oh, Arabica. Tahu Habib akan datang, ganti semua Arabica. Oke. Arabica. Karena ada Arab-Arabnya ya. Arab-Arabnya. Kenapa? Ada dong anak asal, Anak asal gitu. Gak usah Ana bisa sih, langsung asal gitu. Asal. Ya. Kan Gen Z katanya tadi kayak berkamuflase. Nah, kan biasanya dia apakah Gen Z ini berkepribadian dua? Karena sosmednya ada dua. Ada first account, ada second account. First account-nya pakai hijab, second account-nya nggak pakai hijab. Habib tahu nggak itu? Iya, Masalahnya. biasanya Gen Z punya second account, itu pun ini katanya, close friend. Close friend, second account. Second account masih di close friend. Masih di close friend. Itu. Karena apa ya? Ini pertanyaan sangat culture. Jujur, emang refleksnya kalau dengar azan sih. Jujur. Gen Z itu, jangankan Gen Z, sebenarnya millennials juga banyak yang punya. Saya kenal satu orang millennials yang punya 2 akun juga, bahkan YouTube. Satunya Jedan dulu, satu hati. Betul. Nah, kalau kayak gitu, apakah boleh? Ya boleh lah. Itu kan membedakan mana. Kalau contoh di first account kita harus terlihat brandingnya bagus. Kalau di close friend ya udah terserah itu masing-masing. Asal kalau isinya cewek semua lepas kerudung ya nggak apa-apa. Kecuali ada cowok-cowok di situ lepas kerudung, ya janganlah. Itu namanya kan terlihat auratnya. Iya nggak? Betul nggak sih Bib? Gak tahu sih. Itu, kalau menurut saya ini nggak sih kayak kemunafikan nggak sih? Aneh mau ngomong itu Bib sebenarnya. Oh gitu. Tapi bukan ranah aneh. Oh gitu. Ranah saya sih sebenarnya sebaik-baiknya ada first account, second account, close friend itu kan. Close friend, second account isinya tuh diri sendiri. Betul. Jadi kita tuh bercurhat kepada diri sendiri sebaiknya. Jadi sepertiga malam juga uploadnya. Iya. Kalau saya sih, kalaupun nggak bawa sepertiga malam ya, mungkin sobat yang beda server, curhat ke diri sendiri itu paling enak bukan di second account, di motor. Benar. Podcast sendiri. Iya. Atau di WC. Benar. Paling enak tuh. Saya pernah lihat tuh di lampu merah banyak banget kamera gitu. Bukan. Itu apa? Tilang. Oh, ini bukan podcast ya? Bukan. Oh, saya kira direkam itu. Ada podcast itu, tapi podcast sama polisi. Mana surat-suratnya? Boleh nggak sih kalau kita ditangkap surat-surat temenan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi aku pernah tuh. Pernah. Pernah ada bukan teman sih, jauh di atas aku. Jadi ketika di stop sama polisi, langsung dibacain wadduha. Serius, dibacain wadduha. Terus kata Polisinya gak enak. Pernah juga ada ketemu sama polisi, terus polisinya kan, selamat siang Pak. Dijawab, Assalamualaikum. Terus dia bilang, jangan selamat siang Pak. Kalau selamat siang Bapak siangnya cuman yang selamat. Kalau Assalamualaikum selamat-selamanya. Di dunia hingga di akhirat. Jujur, kata-kata itu menyelamatkan dia dari tilang. Sumpah ya. Kisah nyata, akhirnya polisinya jipe ya? Iya benar. Ilmu baru ini. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau muka Anda memang Islami banget. Kalau lu tiba-tiba Susah sih. wadduha ya tiba-tiba ngantuk ya. Jangan. Itu privilege itu. Benar. Jadi seperti itu Gen Z itu tadi berkamuflase apa tadi? Berkepribadian dua. Itu sebenarnya bukan berkepribadian dua sebenarnya ya. Dia namanya ya adalah caper lah. Namanya Gen Z masih mencari jati diri gitu. Betul. Kalau kata Habib sih munafik ya. Iya. Benar, Bib. Kalau saya sih ngelihatnya sih gitu ya. Benar, ya. Kayak ya udah kalau kita tuh udah satu akun, siapa diri kita jelaskan di sana. Kalau memang baik ya udah jelaskan, kalau nggak baik
ya kita tobat. Oh, bener sih. Tuh, Jangan bertanggung jawab juga kan? Benar. Bertanggung jawab juga kan? Soalnya kan malaikatnya nggak ada second account kan? Betul. Bener. Pasti pokoknya dimanapun kita nge-share sesuatu, walaupun nggak ada nama kita, walaupun anonim. Oh iya, itu menjaga. Pasti akan mendapat pertanggungjawaban lah. Setuju. Mau anonimnya apa aja kan? Karena sebaik-baiknya menahan diri sendiri, bener. Betul. Dari mengetik jahat itu Betul. sebenarnya, mengupload. Kenapa? Mau tanya nih, Iya, silakan. ya, ngomong-ngomong tentang Gen Z. Dalam pekerjaan Gen Z itu tipe yang kutu loncat, bosen pindah. Itu tanda realistis atau tanda nggak loyal? Pertanyaan sangat kacau. Sudah mulai. Kutu loncat ini sebenarnya dari zaman dulu udah ada. Namanya kutu loncat itu. Jadi sebulan udah habis itu pindah, sebulan habis itu pindah. Apakah itu disebut realistis atau Nggak loyal. nggak loyal? Nah ini tergantung juga. Ini ngomongin tentang ekonomi. Kalau gajinya sekecil, kutu loncat wajar. Ya namanya mau bertahan dengan gaji 200.000. Ya kan, Susah sih. Benar. Mau bersyukur juga. Kayaknya nggak patut. Iya. Tidak patut gitu. Jadi karena gini, harusnya yang lebih dipertahankan kepada Gen Z itu adalah mental diri. Dan kan Gen Z itu berani ngomong. Harusnya dari interview dia udah tahu gajinya berapa, segini. Oke, kalau gaji segini saya minta ada ini gitu. Apa fasilitas di kantor? Jadi tahu plus minusnya. Kadang yang jelek dari kita adalah kita tahu plus minusnya, tetap diambil. Tapi ngeluh dengan minusnya, itu yang nggak boleh. Gitu. Setiap perjalanan kan ada konsekuensi kan, Bib? Betul. Itu kalau Gen Z harus tahu plusnya apa juga ya, Benar. plus dan minusnya. Benar. Kalau milenial dan boomer kayaknya plus doang nggak cukup tuh. Harus Plus. benar, apalagi jok-jok saru gitu biasanya. Di grup, iya jujur. 40, umur 40. Untung saya nggak pernah kantoran sih, Bib. Jadinya kurang tahu ya. Walaupun di grup warga sih ada ya. Yang stiker-stiker jorok tuh. Dan bapak-bapak biasanya. Biasanya bapak-bapak. Kalau saya mau simpan belum bapak-bapak saya kan. Iya makanya. Itu kembali lagi kepada menahan diri sebenarnya. Jangan sampai plus-plus tadi. Plus itu maksudnya ini kan sih, maksudnya ada Ya, gaji maksudnya plus ke-13. gaji, plus ini. Iya, benar. Iya, ada apa namanya? Biaya pulsa. Ya. Ada biaya Biaya data. Biaya kosan. Kosan katanya Uang berapa? keamanan. 30 juta. Kosannya 30 juta. Oh, bukan. Per hari ya? Per hari. Menahan diri. Jadi seperti itu ya. Realistis juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang harus tahu plus minusnya dalam bekerja aja. Kayak gitu. Barisan nih. Terima kasih nih. Tadi yang pakai tangan kiri. Bib. Iya. Apa? Nggak, kan di markas culture ini kan banyak sekali ya customer Gen Z ya, paling banyak ya daripada milenial seperti ini nih. Nah, Gak sopan. enggak ini. Seperti ini gitu. Milenial seperti ini biasanya beli kopi tapi duduknya 5 jam. Ada apa? Nah, Tapi emang bener ya kalau misalnya Gen Z yang pakai tato kecil itu arti perlawanan yang menunjukkan itu dia kebebasan dalam kehidupan. Nah, pertanyaan sangat culture. Agak gercep ya, mantep ya. Udah mulai nih. Apakah tato-tato kecil itu adalah sebuah bentuk perlawanan? Nah, ini salah persepsi karena bukan artinya bebas. Itu kan dosa kan, Bib? Tato, dosa nggak sih? Kalau dalam Islam. Kalau dalam Islam, Iya. dosa kan? Kalau dalam Islam Kalau dalam dosa. Islam dosa. Walaupun tatonya sekecil apapun. Tato kalau mau di lambung. Itu boleh nggak tato di lambung? Bib? Tato di lambung. Boleh nggak tuh? Kalau di lambung tuh apa ya? Dulu tuh dibilangnya bodoh apa ya? kita tipes aja. Paling nggak bed rest 2 minggu tuh. Benar sih. Itu kan tipes katanya lambung luka, apalagi ditato ya. Bener sih. Jadi sebenarnya bukan bentuk sebuah perlawanan malah. Malah ini bentuk artinya dia bukan karena bebas. Artinya dia melawan aturan aja sebenarnya. Si Gen Z ini. Gen Z kan ya si deket tuh sama orang tua. Si deket maksudnya. Deket. Deket banget. Di WhatsApp
di WhatsApp. Iya, dekat di WhatsApp. WhatsAppnya biasanya centang birunya dimatiin. Gitu. Biar nggak tahu kalau udah diterima, udah dibaca atau belum. Online-nya juga mati. Mati. Foto profilnya juga nggak ada. Di hide story-nya. Iya, di hide story-nya. Terus tiba-tiba minjem duit dong. Terus jujur minjem duit itu cuma 150. Besok siang aku udah beliin. 10 malam. Iya, udah itu mah Zeus ya. Nah, itu baru. Itu pun kalau menang. Itu pun kalau menang, kalau enggak kan minjem ke yang lain. Iya. Kayak gitu. Jadi bukan bentuk perlawanan. Bener nggak sih, Bib? Pertama ya, sekecil apapun tatonya, kalau kata Quran akan dipertanggungjawabkan. Oke. Kebaikan dan keburukan sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan. Oke. Dan jangan dilihat kecilnya, tapi dilihat itu pengkhianatan kepada yang Maha Agung. Yang membuat kita ya. Iya, sekecil apapun keburukannya. Dan kalau mau Halo, nggak jadi ntar malam tatonya? Diselamatkan, ini namanya kan diselamatkan. betul. Terus Bib, Lagian kalau mau tato sebagai simbol perlawanan, itu natonya bukan di tubuh. Natonya di koran, di majalah, di konten. di konten, Berkarya. untuk menyampaikan aspirasi. Benar. Betul. Yang penting nggak ada mens rea, nggak ada niat jahat, niatnya justru baik. Niat jahat. Betul kan? betul. Yang penting niatnya baik kan. Kita mengkritik justru karena kita cinta. NATO itu selalu buruk karena no action talk only. Benar gak? Betul. NATO itu. Dan NATO itu Ah, ah. bukan kita. Jepang. NATO Jepang ya? Eropa. Eropa. Oke, Jepang itu apa ya? Oke. Kalau Jepang itu ini Nippon. Ah iya. Kalau kertas NATO, ini kertas nota. Kalau Gen Z disuruh tapi sebenarnya males-malesan, dia jawabnya noted. Iya. Jadi kayak gitu ya. Apa? Ini kan kalau kan nyinggung kayak Genji itu si dekat sama orang tuanya. Ya. Nah, emang bener ya kalau Genji habis disuruh orang tuanya terus kayak ribet itu orang tuanya terus dia bikin status broken home gitu. Broken home-nya cuma disuruh Baru ribet doang. sekali udah Baru cuma disuruh. Iya disuruh doang gitu, beli sana gitu. Nggak Iya, mau aku jahat sekali. Iya. Pertanyaan sangat kacau. Nah, jadi apakah ini sebenarnya nggak semuanya ya, tapi ada beberapa yang kayak gitu yang dia bilang padahal di rumahnya tuh orang tuanya nggak berpisah, tapi biar ngikuti tren. Iya. Tren. Aku adalah broken home. Padahal dia aja yang broken dengan ekspektasinya. Kalau kata saya mengambil sebuah kutipan dari quotes. Quotes. Caption bahasa Inggris. Dia bilang kebahagiaan itu adalah realita minus dengan ekspektasi. Jadi kadang Gen Z itu hidup di bawah ekspektasinya sendiri. Merasa bahwa dia yang paling dihianati, disuruh itu. Nah, tergantung juga ini orang tuanya juga harus paham. Kalau anaknya begitu ya nyuruhnya juga dengan jangan cara yang kasar. Kan kita setiap anak memiliki spesial masing-masing kan, Bib? Iya. Kalau saya nih kadang mau nyapu nih. Terus nyapu sono, udah lagi nyapu, malah males. Iya. Ketika disuruh, anak-anak kayak gitu, Bib. Gitu. Nah, makanya harusnya ditunggu aja. Ditunggu kalau nggak mau nyapu sendiri, baru lempar sapunya. Mau ngapain terus? Karena kan beda generasi. Generasi kita mungkin lempar sapunya dilempar. Ya kan kena kita. Kalau Gen Z sekarang kan udah nggak bisa. Nggak bisa pakai didikan VOC. Nggak bisa dengan didikan VOC. Harus semua Didikan nih kita ini. parenting modern. No. Jangan sampai kita melarang. Kalau bisa dan ada tuh konten-konten anak kecil sekarang itu Gen Alpha sih yang menanyakan kenapa kita harus sholat. Dia menanyakan kepada orang tua dan orang tuanya menjawab dengan baik. Nah, ini juga orang tuanya kita nih terutama millennials atau Gen Z yang nanti jadi bapak atau ibu harus juga memahami itu kan. Bener gak, Bib? Iya dong. Ada validatornya nih. Iya dong. Intinya kan saling mengerti kan. Benar, saling mengerti. Biasanya sih anak atau Gen Z itu ingin dimengerti secara
rasional. Rasional, benar. Orang tua pengen dimengerti secara emosional. Iya. Jadi kalau mau ngomong ke orang tua itu pakai bahasa-bahasa emosional, Benar. bahasa-bahasa hati. Kalau Puisi mau ngemeng gitu ke Gen Z, ke anak, itu harus pakai bahasa rasional. Iya. Biar mereka jadi paham gitu. Benar sih itu, emosional ke orang tua. Saya juga Iya. pernah baca puisi Khairul Anwar. Oh, enggak gitu maksudnya emosionalnya. Aku binatang jahat. Enggak. Bukan emosional. Kalau yang emosional lu marah-marah itu, emosional lain. Oh iya, oke. Emosional lain. Jadi kalau ke orang tua itu omongnya harus yang emosional. Iya. Kalau ke bawah itu rasional. Betul. Jadi kayak Saya ada pertanyaan. Oke. Ngap, kenapa Gen Z itu kalau giliran nuntut haknya tentang waktu, mintanya tenggo, giliran ngasih kewajibannya tentang waktu, dia gak tenggo. Jujur saya kesindir. Pertanyaan yang ultra culture. Kayak sesembahan di zaman Mesir kuno ya. Ini bukan dari Mesir kuno, Bib, dari suku Maya. Ini Soalnya saya sering tuh. sering banget ya. Di kantor giliran waktunya pulang, pada jam pulang. 4:30 sudah siap-siap, jam 5 pas tenggo dia. Tapi giliran istirahat, alasannya masih sholat dijadikan alasan, Jadi alasan. masih makan, masih ini, udah gak tenggo tuh datangnya. Seharusnya jam 1:30 udah di kantor, Di kantor lagi, ini udah jam 2. Udah jam 2, nanti alasan lah dikasih. Nah. Ini curhat. CEO. CEO. Jujur, yang CEO. Cio. Pak, masalahnya bukan editor antum kan? Soalnya dia yang edit nih kan. Masalahnya antum kan udah CEO gede nih, Ane juga CEO kecil. Oh, ini kan penulis Ane juga. Oh gitu. Gen Z juga dia. Oh Gen Z. Sama ya kelakuannya? Sama. Kalau suruh nuntut, tenggo. Giliran dituntut, nggak mau tenggo. Oh dia sih enggak, Bib, soalnya orang Jawa. Oh, nggak enak kan? Kerja. Oh, kerja. Jadi Gen Z kenapa kayak gitu, Bib? Nah, Iya. ini masalah prioritas sebenarnya. Dia kadang selalu salah memprioritaskan diri sendiri padahal yang harus diprioritaskan adalah kewajiban. Karena hak pasti akan dapat, benar gak? Betul. Kalau hak Gen Z tuh kadang pokoknya gue harus self love dulu. Mengedepankan diri gue. Iya, mengedepankan diri gue dibanding siapapun. Jadi yang penting ntar nemu alasan aja gitu. Karena kadang nggak tahu bedanya ya, self love sama egois tuh. Benar, tipis. itu tipis banget sih. Tipis. Self love, egois. Betul. Dan ini nih, kalau menurut saya, kadang nih kita ngelihat kaosnya punya istilah hak asasi manusia. Benar. HAM. Tapi kita nggak punya istilah wajib asasi manusia. Wow. Jadi pikirannya cuma nuntut Nuntut hak, terus. padahal harusnya ada punya kewajiban. Kewajiban. Benar sih, benar. Iya kan? Ini menjadi permasalahan publik yang akan kita lempar kepada parlemen ya. Ya soalnya kan kalau kewajiban nggak kita lakukan kita dosa. Benar. Kalau hak nggak kita ambil, kita juga dapat pahala. Dapat malah. pahala. Tapi kan jangan sampai, Bib. Jangan sampai kita nggak dapat hak juga kan. Harusnya balance. Betul. Makanya sebenarnya berarti kita harus dapat hak. Kalau saya termasuk hak memilih di pilkada nanti. wajib banget lah, Bib. Wajib ya. Jadi pilkada langsung. Hak asasi manusia. Jadi Itu terdengar seperti teriakan frustasi udah. Jadi sebenarnya ini harusnya kalau Gen Z dan milenial, sekarang kan milenial sudah arah-arah Gen Z. Ini sekalian kesimpulan nih kan. Milenial agak-agak Gen Z. Jadi harusnya bisa ngobrol duduk bareng gitu. Jadi si CEO ini ngomong ke karyawannya atau ke bawahannya untuk bagaimana biar mendapatkan jalur tengah. Karena kalau sudah di jalur tengah kan biar sama-sama enak. Iya. Jadi jangan ada yang saling gondok-gondokan, apalagi satu kantor gitu kan. Masalahnya mereka kadang diajak duduk bareng tuh nggak bisa. Maunya Zoom bareng. Agak sering gini di Zumba. Oh enggak. Oh bukan. Zoom bareng. Zoom bareng. Kayak lebih ke kayak lebih ke apa sih urgensinya ketemu? Oh itu tau gak Kenapa nggak Zoom aja? Kenapa Zoom biar apa coba? Kenapa? Biar samping tabnya ChatGPT. Jadi jawabannya pakai ChatGPT. Benar, pakai AI.
pakai AI. Aduh, basah nih, Bib. Jadi seperti itu. Gimana kalau tongkrongan kita lanjut di Zoom nih? Boleh. Biar jawaban saya juga benar pakai chat GPT. Tapi jangan, kalau masalah ngaji, aneh sih sarannya langsung aja ke Habib Jafar, ya kan? Betul. Langsung datang ke Ustadz gitu, benar gak, Bib? Betul. Jangan sampai lewat online. Betul. Online hanya stimulus lah, Iya, tapi datanglah ke pengajian langsung. Betul, nggak apa-apa pakai AI untuk menggali informasi. Tapi untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, dan fatwa, itu boleh yang AI, tapi ada key-nya. Kiai, Kiai, oh Kiai. Jadi kalau mau pakai AI juga nggak apa-apa, tapi untuk hal-hal yang fatwa ini harus tambahin ki. Tanyalah kepada kiai atau yang memiliki ilmunya. Ahlinya. Betul. Karena kalau sesuatu ditanyakan kepada bukan ahlinya, fantasi rusak. Betul, tunggu saat kehancurannya. Betul. Ya. Itu dia. Saya bersama Mata Habib. Tanahan coy. Aduh, udah Beb, makasih Beb udah ngambil. Makasih ya. Wih, ini ngopi. Iya, ngopi nih. Ngobrol.